Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini kita berada. Saya percaya kita bisa melangkah ke tahun yang baru ini. Di minggu yang kedua 2021 itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Sebab itu sebelum kita mulaikan ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan Tuhan. Kami boleh melewati di tahun 2020. Kami percaya di tahun 2021 juga Tuhan akan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kami semua. Terima kasih, kami akan mulaikan ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini bagi Yesus Kristus Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
kami berjalan tanpa Engkau Tuhan, maka hidup kami sia-sia. Waktu kami berjalan tanpa Engkau Tuhan, hidup kami hampa. Sebab itu Tuhan, mari Engkau terus menyertai hidup kami. Dalam keadaan apapun hidup kami Tuhan, mari Engkau terus yang akan menyertai kami. Engkau terus yang akan berjalan di depan kami. Engkau terus yang akan menuntun kami. Bahkan Engkau terus yang akan memberikan kami pertolongan, jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Terima kasih. Haleluya. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Yesus Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi, mari sungguh-sungguh. Walau ku tak dapat berharap
Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa, dan dari tempat ini saya mengucapkan selamat hari Natal dan memasuki tahun baru sekalipun sudah lewat. Namun saya percaya ada banyak berkat Tuhan yang saudara terima sekalipun Natal tahun ini dan tahun baru tahun ini adalah tahun yang mungkin bagi sebagian banyak orang berat. Namun saya percaya bagi kita yang mengenal Tuhan, Natal dan tahun baru adalah tahun yang penuh dengan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada tim LOB Ministry yang mempercayakan kepada saya untuk membagikan firman Allah pada saat ini. Terima kasih kiranya Tuhan terus mengurapi dan memberkati hamba-hambanya yang terus mengabarkan Injil, mengabarkan firman Allah. Saya percaya saudara semua adalah orang-orang yang diurapi, yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk merenungkan firman Allah, sebab firman Allah adalah kekuatan, adalah sumber dari kehidupan kita di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menghampiri Engkau saat ini, kami bersyukur sebab kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kemurahan Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Sebab kami punya keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat menanggung segala perkara. Oleh sebab itu Bapa di sorga, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari Engkau terangi hati kami, pikiran kami, kuduskan kami, biar kami boleh layak untuk bersekutu dengan firman-Mu saat ini. Segala pekerjaan kuasa kegelapan Tuhan hancurkan dengan kuasa darah Yesus, dan kami diberikan kebebasan, kemenangan untuk menikmati firman-Mu pada saat ini. Berbicaralah kepada kami semua. Kami rindu Tuhan untuk dikuatkan, disegarkan, bahkan diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini kita akan bersama-sama renungkan, mulailah dengan hal yang benar. Mulailah dengan hal yang benar. Saudaraku, tema ini sangat menarik sebab dalam kehidupan ini segala sesuatu harus didahului dengan hal-hal yang benar. Sebab jika tidak demikian, maka kita tidak akan melihat pembelaan, kemenangan, kekuatan, pertolongan yang Tuhan siap nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, hidupilah tema ini, mulailah dengan hal yang benar. Mari sama-sama kita baca firman Allah di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, kita melangkah ayat 18 dan kita melangkah di ayat yang ke-22. Mari sama-sama saudara yang punya Alkitab, punya handphone, tablet, saudara buka. Kita akan baca bersama-sama firman Allah ini dalam hitungan yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat yang ke-18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Ayat 22. Lalu Nuh melakukannya semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa saudara-saudara mengenal sosok Nuh dengan peristiwa air bah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa semua orang rindu untuk diselamatkan. Semua orang punya kerinduan untuk mengalami pembelaan, hidupnya dibela, hidupnya ditolong, hidupnya ditopang oleh Tuhan.
Apa yang dialami oleh Nuh adalah gambaran bahwa kehidupan kita ini, kita perlu yang namanya kehadiran Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan harus memilih Nuh dari sekian banyak manusia yang ada di bawah kolong langit ini? Saudaraku, saya mau kasih tahu, sebab bagi Tuhan pada masa itu hanya Nuh dan keluarganya yang Tuhan lihat mereka adalah orang yang hidup benar di mata Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang selalu memulai segala sesuatu dengan benar di hadapan Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya yakin percaya bahwa tahun 2021 semua orang berharap bahwa tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun yang sudah kita lewati kemarin. Saudaraku, harapan yang paling dinantikan oleh banyak orang adalah bagaimana supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya mau kasih tahu saudara bahwa apapun situasi yang sedang terjadi hari-hari ini di muka bumi ini, bahkan di sekitar kehidupan kita, kalau kita memulai segala sesuatu dengan bertindak benar, memulai dengan cara-cara yang benar sesuai dengan firman Allah, saya percaya bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk diselamatkan oleh Bapa di sorga. Sama seperti yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. Saudaraku, Tuhan melihat bahwa kehidupan manusia di bawah kolong langit pada saat itu sudah rusak. Manusia hidup dalam dosa, manusia melupakan Tuhan, manusia senang melakukan kejahatan, sehingga Tuhan berkata bahwa aku menyesal menjadikan manusia. Dalam ayat yang ke-18 saudaraku, di sana kita melihat bahwa Allah mengkhususkan Nuh dan keluarganya. Coba kita baca ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nuh mendapat kemurahan dari Tuhan. Ayat ini bilang bahwa tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Nuh menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan untuk Tuhan menganugerahkan janjinya kepada Nuh? Sebab Tuhan melihat bahwa Nuh adalah orang yang paling benar di zamannya. Nuh adalah orang yang berlaku setia di zamannya. Nuh adalah orang yang dengan setia melakukan kebenaran Tuhan. Saudaraku, kita buktikan dalam pembacaan kita pada saat ini, bagaimana ketika Tuhan perintahkan kepada Nuh bahwa Nuh, aku akan menghukum bumi ini. Engkau harus membuat bahtera dengan ukuran-ukuran yang diberikan oleh Allah. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya percaya karena Nuh adalah orang yang dengar-dengaran, Nuh adalah orang yang setia, Nuh orang yang senang melakukan perintah Tuhan. Nuh dengan senang hati menerima tawaran Tuhan. Nuh dengan senang hati menerima perintah Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku, coba saja pada saat itu Nuh bukan orang yang terlihat benar di mata Tuhan, maka Nuh akan merasa begini, kenapa Tuhan kalau buat bahtera harus ukurannya 300 hasta, panjangnya, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Terlalu besar, terlalu rumit, makan banyak waktu, melelahkan dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi coba kita lihat di sana, Nuh dengan segenap hati menerima perintah Tuhan itu, menerima semua yang disuruh oleh Tuhan untuk supaya Nuh melakukannya dengan benar. Saudaraku,
Kalau Nuh mau protes, dia punya alasan. Tuhan, kalau boleh ukurannya kurangilah. Jangan terlalu besar. Repot dibuat, ya. Susah, melelahkan dan lain-lain sebagainya. Tapi saudaraku, Nuh adalah orang yang mau dengar perintah Tuhan. Nuh senang melakukan kebenaran Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu begini, bahwa apa yang dilakukan oleh Nuh adalah satu gambaran bahwa Nuh adalah orang yang mau melakukan dengan segenap hati apa yang Tuhan suruh bagi dia. Lebih daripada itu saudara-saudaraku, Nuh mengerjakan bahtera itu bukan nanti air bah itu sudah datang baru dia mengerjakannya. Bukan nanti satu hari sebelum air bah itu datang baru Nuh mengerjakannya, tidak. Tapi Nuh mengerjakan bahtera itu jauh-jauh hari sebelum air bah itu datang. Artinya apa? Nuh mempersiapkan segala sesuatu. Nuh mempersiapkan diri, saudaraku. Nuh mempersiapkan semuanya. Supaya apa? Dia mendapat keselamatan. Dia mendapat perlindungan. Dia mendapat kemenangan yang disiapkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, harapan semua orang hari-hari ini adalah bagaimana supaya COVID-19 itu segera berakhir. Saudara dikasih oleh Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini, sekalipun itu mungkin menakutkan bagi banyak orang, tapi bagi kita orang percaya, saya mau kasih tahu saudara, apapun situasi yang sedang terjadi di bangsa kita, di negeri kita, bahkan di daerah kita, bahkan di sekitar kehidupan kita, kalau kita memulai segala sesuatu, ya, mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, maka saya percaya apa yang dialami oleh Nuh, dia mengalami perlindungan, dia mengalami keselamatan dari air bah, saudaraku. Semua orang binasa, tapi Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia karena dia benar-benar menjadi orang yang mau memulai segala sesuatu dengan benar. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, jangan habiskan waktumu dengan hal-hal yang tidak benar dalam hidup ini. Jangan menghabiskan kesempatan dalam hidupmu untuk melakukan segala kejahatan sehingga engkau melupakan Tuhan, bahkan membelakangi Tuhan, saudara-saudaraku. Kita perlu merenungkan, saudaraku, jangan menunda untuk melakukan hal yang benar dalam kehidupan. Sama-sama kita katakan, jangan menunda hal yang benar dalam kehidupanmu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau ada kesempatan, kapanpun, situasi bagaimanapun, saudaraku, kalau engkau bisa melakukannya, lakukanlah kebenaran itu dengan segenap hatimu, karena engkau mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, karena kita mengenal Tuhan yang benar. Maka saya percaya Allah akan menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Saudara aku dikasih oleh Tuhan, menunda melakukan kebenaran artinya apa? Kita akan menemukan kebinasaan. Tetapi kalau kita tidak menunda-nunda waktu, selalu mengambil kesempatan kapanpun, saudaraku, untuk melakukan kebenaran, maka yang terjadi adalah keselamatan seisi rumah kita, keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita, berkat Tuhan menyertai rumah tangga kita, kasih karunia Tuhan menyertai seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, beberapa contoh dalam Alkitab, mereka yang dengan setia memulai hidupnya dengan hal-hal yang benar, melakukan hidupnya dengan hal-hal yang benar, saudaraku. Tokoh Alkitab, Abraham menjadi bapa segala orang percaya. Dari Abrahamlah lahir bangsa-bangsa, tercurah berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena Abraham selalu memulai hidupnya dengan melakukan kebenaran, saudaraku. Apapun yang terjadi, saya kasih contoh. Usia tua mereka tetap setia. Sudah tidak kuat sebenarnya secara fisik, tapi mereka terus
membangun hubungan, memulai hidupnya bersama dengan Tuhan. Saudaraku, memang tidak mudah untuk memulai hal yang benar itu. Kadang-kadang ada banyak goncangan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Tapi percayalah bahwa Allah kita setia. Amin. Allah kita sanggup untuk menyertai saudara-saudara dan saya saat ini, hari ini, bulan ini, tahun ini, dan seterusnya. Allah Immanuel siap menyertai saya dan saudara. Ayub adalah orang yang memulai hidupnya selalu dengan hal-hal yang benar. Banyak sekali pergumulan, banyak sekali ujian, cobaan yang dialami oleh Ayub, saudaraku. Tapi Ayub benar-benar hidup takut akan Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, tidak mudah memang. Tapi saudara lihat, Ayub menunjukkan kesetiaannya. Ayub menunjukkan kehidupannya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Memulai segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, orang kalau memulai hidup yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun ada ujian yang berat, dia tidak akan menyerah. Amin. Sekalipun ada tantangan yang berat, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Amin, saudara. Kenapa? Karena dia telah mengenal Allah yang benar, Allah yang setia, Allah yang mampu, Allah yang sanggup untuk mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, Ayub setia kepada Tuhan karena dia tahu kebenaran yang dia hidupi, kebenaran yang dia lakukan akan menolong dia, menyertai dia sampai selama-lamanya. Saya percaya saudara-saudaraku saat ini juga, dimanapun kita berada menyaksikan ibadah online ini, saya percaya bahwa kuasa dari Allah itu bagi orang percaya, kuasa bagi Allah dari Allah itu bagi orang-orang benar, sanggup dinyatakan bagi kehidupan saya dan saudara. Saudaraku, jangan tunggu keadaan baik dalam hidupmu baru kita mau memulai hal yang benar. Contoh Nuh, saudaraku, dia tidak tunggu air bah datang baru dia mau memulai membangun bahtera itu. Jauh-jauh hari sebelumnya dia telah mempersiapkan bahtera itu supaya apa? Keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Ini adalah gambaran kehidupan kita, saudara-saudara. Kita perlu membangun bahtera iman kita, bahtera kehidupan rohani kita, bahtera kehidupan kesetiaan kita, bahtera kehidupan pelayanan kita. Saudaraku, memang ada banyak goncangan yang akan kita hadapi. Tapi kalau kita tidak menyerah pada keadaan, maka kita tidak akan menunda untuk memulai segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada satu poin saja yang saya ingin bagi kepada saudara. Dan poin ini sangat penting mewakili semua hal yang benar yang saudara lakukan dalam kehidupan kita, kehidupanmu. Apa itu saudaraku? Apa yang kita butuhkan untuk memulai hal yang benar dalam kehidupan kita? Apa itu saudara? Saya kasih tahu. Untuk memulai hal yang benar dalam kehidupan kita, yang perlu kita lakukan adalah apa? Ketaatan. Sama-sama bilang dengan saya. Ketaatan. Saudaraku, semua kebenaran yang kita lakukan, kalau tanpa ketaatan, maka kebenaran itu akan menjadi sia-sia dan tidak akan membangun kehidupan kita, membangun kerohanian kita, menolong kehidupan kita, kalau di dalamnya tidak ada ketaatan yang kita hidupi. Saudaraku, sekalipun kita rajin berdoa, saya kasih contoh saudaraku, ada statement yang pernah saya dengar ketika mengikuti satu pertemuan, dikatakan begini, 1 ton doa tidak berarti apa-apa tanpa ada ketaatan di dalamnya. Saya ulangi saudara, 1 ton doa tidaklah berarti apa-apa bagi kehidupan saya dan saudara kalau tidak ada ketaatan di dalam doa itu. Apalagi 1 ton pelayanan yang kita kerjakan
Tanpa ketaatan, maka pelayanan kita akan menjadi sia-sia, saudaraku. 1 ton iman yang kita miliki, tanpa ketaatan yang kita hidupi, maka iman itu tidak akan punya hasil, tidak akan punya makna, nilai apa-apa dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi hari-hari ini, saudaraku, untuk memulai hal yang benar, dasarnya harus benar. Apa itu? Ketaatan. Karena ketaatan akan membuat kita bertahan, akan membuat kita kuat menghadapi segala sesuatu. Badai boleh datang, pandemi boleh ada di tengah-tengah dunia ini, saudaraku. Segala gejolak yang terjadi di tengah-tengah dunia ini seakan-akan mau membinasakan kehidupan kita, melemahkan rohani kita. Tapi kalau kita belajar taat yang benar di hadapan Tuhan, maka saya percaya ketaatan itu akan menolong kita dan melihat mujizat terjadi. Ya, pembelaan Tuhan dinyatakan bagi kehidupan saya dan saudara. Orang-orang yang taat, saudaraku, apa kata firman Tuhan dalam ayat 18? Orang yang taat, begini, Allah melakukan perjanjian dengan dia. Saudaraku, kalau Allah yang berjanji, maka janji Allah tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Ayat 42, ya, Ayub 42 ayat 2 dikatakan begini. Ayub bilang, aku tahu Tuhan bahwa rencanamu tidak ada yang gagal. Saudaraku, kenapa demikian? Sebab orang-orang yang taat, dia mengenal siapa Tuhan. Ya. Orang-orang yang taat, dia mengenal bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan hidupnya, sekalipun ujiannya berat, seperti apa yang dialami oleh Ayub, saudaraku. Karena Ayub taat kepada Tuhan, apa yang pernah dia punya lalu hilang, habis lenyap, saudaraku. Karena dia taat, karena dia bertahan dalam ketaatan, dia hidup dalam ketaatan, maka Tuhan menggantikan semua yang hilang, semua yang diambil dari dalam hidupnya. Tuhan gantikan berlipat kali ganda, bahkan berkat yang terbaik Tuhan anugerahkan kepada Ayub. Saudaraku, bukankah ini hal yang luar biasa? Kalau kita belajar memulai hidup yang benar di mata Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan menganugerahkan berkatnya, anugerahnya, kuasanya, penyertaannya di tahun 2021 ini, saudaraku. Bagi banyak orang menjadi tahun yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi bagi kita, orang yang taat, orang yang memulai hidup benar di mata Tuhan, saudaraku, jangan takut. Firman Allah memberikan jaminan, kekuatan, kepastian bagi kita. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengalami anugerah serta kuasa yang ajaib dari Bapa di sorga. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat 22. Dikatakan begini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Saudara garis bawahi, melakukan semuanya itu. Saudaraku, ini adalah sebuah gambaran bahwa Nuh tidak mengurangi, ya, perintah Tuhan sejengkal dalam hidupnya. Dia sungguh-sungguh meresponi, dia sungguh-sungguh melakukannya, dia sungguh-sungguh menerima perintah Allah itu. Firman Allah dengan jelas berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Saudaraku, apakah Nuh bisa punya alasan untuk tidak melakukan? Ya, saya mau katakan bisa, Nuh bisa punya alasan. Tapi saudaraku, dia tidak menggunakan alasan-alasan itu untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Kenapa demikian? Sebab Nuh telah mengenal siapa Allah yang benar. Karena Nuh telah mengenal siapa Tuhan yang benar itu, sehingga dia sungguh-sungguh mengerjakan perintah Tuhan dengan benar dan tepat. Yang terjadi, saudaraku, Allah memberikan penyelamatan bukan hanya kepada Nuh, tapi istri,
anak-anaknya, dan mantunya. Saudaraku, ketika air bah itu datang, Allah perintahkan kepada Nuh, Nuh masuklah ke dalam bahtera itu. Lalu mereka masuk dalam bahtera itu, bahkan semua yang Tuhan perintahkan untuk bawa hewan, binatang yang disuruh oleh Tuhan, mereka bawa masuk. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Allah yang menutup pintu bahtera itu. Artinya apa? Bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam situasi dan keadaan apapun dalam hidup ini. Selama kita hidup benar di mata Tuhan, selama kita terus mengedepankan kebenaran, melakukan dengan setia kebenaran Tuhan, maka saya percaya Tuhan tidak akan menarik janjinya. Tuhan tidak akan menarik firman-Nya, penyelamatannya dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi justru sebaliknya, Allah akan menyertai kita kemanapun, dimanapun kita berada, saudaraku. Di tahun 2021 ini, saya percaya menjadi tahun kemurahan bagi kita semua, di mana Tuhan mau melakukan banyak hal dalam kehidupan ini, asal saja kita mau memulai segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, jangan awali tahun ini dengan hal-hal yang tidak benar. Jangan awali tahun ini dengan hidup berpaling dari Tuhan. Mulailah. Kalau tahun kemarin saudara banyak kali melewatkan kebenaran, kesempatan untuk melakukan kebenaran itu, tahun 2021 ini mari sama-sama kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Saya tidak akan melewatkan kesempatan ini, waktu ini, sedetik pun untuk melakukan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya percaya orang-orang yang setia melakukan kebenaran Tuhan, maka kebenaran itu menyertai saudara dan saya untuk mengalami penyelamatan, untuk mengalami pembelaan, serta berkat dan mujizat yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan saudaraku, kiranya berkat Tuhan malam hari ini. Poin yang pertama ini, kiranya ketaatan itu benar-benar kita hidupi dalam hidup ini, supaya berkat Tuhan, keselamatan dari Tuhan itu benar-benar terjadi bagi saya dan saudara. Kesimpulan firman Allah, lakukanlah hal yang benar dalam situasi dan kondisi dimanapun saudara berada. Lakukanlah hal yang benar itu, jangan tunda, dan lihatlah Tuhan menyatakan kuasa-Nya menghidupi saudara dan saya. Dia memberkati kita dengan berkat yang melimpah-limpah di tahun 2021 ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita, kita berdoa syafaat. Allah Bapa di sorga, kami menghampiri Engkau pada saat ini. Kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, oleh karena kebenaran-Mu, Engkau membawa kami semua melangkah di tahun 2021 ini. Kami percaya Tuhan, di tahun 2021 ini menjadi tahun yang penuh dengan kemenangan bagi setiap kami umat-umat-Mu. Sekalipun Tuhan ada begitu banyak hal yang akan terjadi di tahun 2021 ini, kami hanya berserah penuh kepada Tuhan. Kami menyandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkaulah kepastian kami, Engkaulah sumber kemenangan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami, yang sanggup memberikan kami kepastian, kemenangan bagi kami semua umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Malam ini, saat ini Tuhan, kembali kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan. Bangsa dan negara kami ini ada di hati Tuhan. Kami berdoa kiranya kasih karunia, pemulihan, pertolongan, berkat dari Tuhan tercurah atas bangsa kami Indonesia. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia penuh dengan berkat Tuhan, disembuhkan dari segala wabah COVID-19 yang saat ini masih menguasai bangsa ini. Namun pun demikian Tuhan, kami percaya bahwa COVID-19 tidak akan melampaui kuasa Tuhan.
tidak akan melampaui mujizat Tuhan. Dengan iman kami berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia bangkit, Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, menang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri yang ada. Tuhan taruh kepada mereka semua hikmat, akal budi, urapan, kuasa Allah menyertai mereka, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa kami ini benar-benar disertai, ditopang oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar nama Tuhan menyertai seluruh pemerintah kami di bangsa ini. Berkati juga Tuhan TNI, Polri yang terus menjalankan tanggung jawab mereka, mengamankan bangsa kami Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah-daerah. Tuhan berkati mereka semua, mampukan mereka semua, kuatkan mereka, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan, Engkau berikan kedamaian bagi bangsa kami Indonesia, keamanan di bangsa kami Indonesia, sehingga Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh dengan kuasa Tuhan. Indonesia mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu di bangsa kami ya Tuhan, sehingga Indonesia ini sembuh dari segala wabah COVID-19. Kami boleh bebas beraktivitas, bebas beribadah, bebas menyembah, bebas memuliakan nama Tuhan. Umat-umat Tuhan diberkati, hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba berdoa juga buat tim LOB Ministry. Tuhan, Engkau pakai mereka sebagai wadah yang memberitakan kebenaran-Mu, sebagai wadah pelayanan yang menjangkau jiwa-jiwa. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan dalam tim LOB Ministry. Engkau pakai mereka semua, perlengkapi dengan kuasa pengurapan Tuhan menyertai mereka, sehingga terus menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan, dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kebenaran-Mu yang terus menghidupi kami. Kami ada di hadapan Tuhan untuk menikmati segala janji berkat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, syukur kami yang kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat, rahmat, cinta, kasih sayang dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, berkat Allah Yakub menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada. Dalam segala usaha pekerjaanmu diberkati melimpah-limpah oleh Tuhan. Hidup dalam ketaatan dan terimalah segala berkat bangsa-bangsa mulai hari ini sampai selama-lamanya menyertai kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama terima berkat Tuhan, katakan amin. Shalom dan sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.